Raja Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari berada di puncak kejayaan. Namun di masa itu juga, Singasari sekaligus mengalami kemunduran pasca mendapat serangan dari Jayakatwang. Dalam buku hitam putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, dari Muhammad Syamsuddin dikisahkan, Raja Kertanegara yang bertahta di kerajaan Singasari, memiliki darah Ken Arok dan Tunggul Ametung. Ayah Kertanegara adalah Wisnuwardana, yang merupakan keturunan dari Tunggul Ametung. Sedangkan sang ibu bernama Waninghyun adalah putri dari Mahisawunga Teleng, putra sulung Ken Arok hasil pernikahannya dengan Ken Dedes. Waninghyun sendiri memiliki gelar Jayawardani. Raja Kertanegara memiliki istri bernama Sri Bajradewi, dan 4 orang anak perempuan bernama Tribuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Kertanegara awalnya terlebih dahulu diangkat menjadi Yuwa Raja atau semacam camat di Kediri pada tahun 1254 Masehi. Kebetulan saat itu Kediri merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Sementara Kerajaan Singasari diperintah oleh Raja Wisnuwardana. Saat memerintah ada 2 gelar berbeda yang dicatat oleh 2 prasasti berbeda. Berdasarkan prasasti Mula Malurung memiliki gelar Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusotama Wira Asta Basudewa Dipa, Aniwari Wiryanindita Parakrama Murdaya Namo Tunggadewa. Sementara berdasarkan prasasti Padang Roko yang bertarikh pada 1286, Kertanegara bergelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Kertanegara sendiri naik tahta menjadi Raja Kerajaan Singasari pada tahun 1268 Masehi. Dikisahkan pada kitab Pararaton, Kertanegara adalah satu-satunya raja di Kerajaan Singasari yang naik tahta tanpa pertumpahan darah, alias secara damai. Padahal di era raja-raja sebelumnya, kudeta berdarah selalu mewarnai pergantian kepemimpinan di Kerajaan Singasari. Sejak era Ken Arok, adanya garis keturunan dari Ken Arok dan Tunggul Ametung ternyata mampu menghentikan pertumpahan darah para keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung ini. Konon saat bertahta ini pula Kertanegara punya keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga seluruh Nusantara. Guna mewujudkan hal tersebut, Kertanegara melaksanakan ekspedisi Pamalayu atau yang berarti Perang Malayu, yang agenda utamanya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, hingga dapat memperkuat pengaruh di Selat Malaka. Selat Malaka sendiri kala itu merupakan salah satu jalur ekonomi dan politik yang begitu penting saat itu. Selain itu tujuan lain ekspedisi Pamalayu yang dicanangkan Kertanegara adalah ingin membendung kekuasaan Mongol yang telah hampir menguasai seluruh daratan Asia. Konon saat itu, Kertanegara terkenal dengan raja yang memiliki wawasan politik global yang luas. Sebagai catatan sejarah, ekspedisi Pamalayu ini juga untuk menjalin kekuatan dari kerajaan-kerajaan di kawasan Pulau Sumatera menghadapi Kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan, yang berkedudukan di Hanbalik, atau sekarang bernama Beijing. Saat itu dinasti Yuan telah terkenal sebagai dinasti Mongol, sedang melakukan ekspansi wilayah bahkan memiliki bentangan wilayah sangat luas, dari Korea hingga Rusia. Kemudian Timur Tengah yang salah satu gerakannya adalah menghancurkan dinasti Baghdad, pusat kekuasaan Abbasiyah dan Eropa Timur. Pada masa-masa itu dinas Mongol juga berusaha mengadakan perluasan di antaranya ke Jepang dan Jawa. Jadi ekspedisi Pamalayu ini secara langsung ingin menghadang kehadiran armada Mongol masuk ke perairan Jawa. Tak hanya berhasil menaklukkan Melayu, Kerajaan Singasari juga berhasil menguasai wilayah Pulau Bali. Penaklukan Pulau Dewata ini konon terjadi pada tahun 1284 Masehi. Saat itu Kertanegara membawa Raja Bali sebagai tawanan. Raja Bali itu dibawa menjadi tahanan menghadap ke Kerajaan Singasari. Meski di awal sempat menimbulkan pro kontra di internal pejabat Kerajaan Singasari,
Nyatanya ekspedisi ini benar-benar terwujud. Kertanegara akhirnya mengirimkan sejumlah pasukan besar pada tahun 1275 Masehi ke wilayah Melayu di bawah komando Kebo Anabrang. Usaha Kertanegara ini akhirnya tak sia-sia, sebab pada tahun 1286 bumi Melayu berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh Singasari. Usai keberhasilan menaklukkan Melayu, Raja Kertanegara kembali mengirimkan utusan tambahan yang dipimpin oleh Rakrian Mahamantri Dyah Atweya Brahma, dengan membawa arca Amogapasa. Arca ini dimaksudkan untuk tanda persahabatan dan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Dharmasraya, yang saat itu diperintah oleh Sri Maharaja Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa. Demikian kisah penaklukan Pulau Dewata oleh Kerajaan Singasari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.